Selamat pagi anak-anak, hari ini ketemu lagi dalam pelajaran PPKN ya dengan Ibu tentunya dengan masih di materi perjanjian internasional. Oke, hari ini kita akan mempelajari kembali tentang perjanjian internasional. Semuanya sudah siap ya buat belajar hari ini? Oke, hari ini kita akan belajar lebih jauh lagi tentang perjanjian internasional. Apa itu perjanjian internasional? Kemudian tahapan perjanjian internasional itu seperti apa? Kita akan lebih jauh pelajari hari ini. Nah semuanya, apakah kalian sudah tahu tentang perjanjian internasional? Iya, kita lihat ya, apa itu perjanjian internasional? Perjanjian internasional adalah perjanjian antar negara dengan negara lain atau antar negara dengan organisasi internasional yang dapat menimbulkan akibat hukum tertentu bagi kedua belah pihak yang melakukan perjanjian. Nah, kedudukan perjanjian internasional itu penting. Kenapa? Karena perjanjian internasional menjamin kepastian hukum. Karena perjanjian internasional mengatur masalah kepentingan bersama. Jadi perjanjian internasional itu sangat penting untuk sebuah negara atau untuk suatu negara. Selanjutnya, asas yang ada dalam perjanjian internasional. Yang pertama ada Pacta Sunt Servanda, asas yang menyatakan bahwa perjanjian dibuat harus ditaati. Kemudian yang kedua ada Equality Right, asas yang menyatakan bahwa pihak-pihak itu harus melaksanakan sebuah perjanjian. Kemudian yang ketiga, asas perjanjian internasional itu ada resepsioritas juga. Asas yang menyatakan bahwa tindakan suatu negara terhadap negara lain dapat dibalas setimpal. Bona fides, perjanjian yang menyatakan harus didasari itikat baik, kortesi, saling menghormati dan menjaga keharmonisan. Nah, selanjutnya, tahapan perjanjian internasional ini ada 4. Yang pertama perundingan, kedua penandatanganan, ketiga pengesahan, dan keempat pengumuman. Jadi, dari perundingan, kemudian ditandatanganin, disahkan, baru diumumkan kalau sudah melakukan yang namanya perjanjian internasional. Oke, selanjutnya kita lihat klasifikasi perjanjian internasional itu dibagi berbagai macam ya, menurut subjeknya, jumlah pihak yang mengadakan perjanjian, isinya, proses pembentukannya, sifatnya, dan juga menurut fungsinya. Nah, anak-anak, kita akan lihat satu persatu klasifikasi perjanjian internasional ini. Yang pertama, menurut subjeknya apa itu? Menurut subjeknya berarti perjanjian antar negara dilakukan oleh banyak negara yang merupakan subjek hukum internasional. Jadi subjeknya adalah negara-negara yang melakukan hukum internasional. Kemudian, untuk klasifikasi yang kedua, kita lihat menurut jumlah pihak yang mengadakan perjanjian. Itu ada perjanjian bilateral dan ada perjanjian multilateral. Kalau bilateral itu antara dua negara, kalau multilateral melibatkan banyak negara. Jadi menurut pihak perjanjiannya ada 2 ya, bilateral dan multilateral. Selanjutnya kita lihat lagi menurut isinya. Menurut isinya ada segi politis, ekonomi, hukum, batas wilayah, dan kesehatan. Politis itu pertahanan keamanan, perdamaian, ekonomi keuangan, hukum itu status kewarganegaraan, batas wilayah, batas laut, udara, daratan. Kalau dari kesehatan, masalah penanggulangan wabah, bencana, dan lain sebagainya. Menurut proses pembentukannya, kita lihat perjanjian yang bersifat penting yang dibuat melalui proses perundingan dan penandatanganan. Jadi, menurut pembentukannya, perjanjian itu dibuat berdasarkan perundingan dan penandatanganan. Oke, kita lihat lagi selanjutnya.
Menurut sifat pelaksanaan perjanjian, perjanjian yang menentukan yaitu perjanjian dimaksud tujuannya dianggap sudah tercapai isinya, kemudian berdasarkan perjanjian yang dilaksanakan, perjanjian yang pelaksanaannya tidak sekali tetapi dilanjutkan secara terus-menerus. Berarti berdasarkan pelaksanaannya ada dua ya, yang sudah tercapai sekali dan dilakukan terus-menerus. Selanjutnya, menurut fungsinya, perjanjian yang membentuk hukum yaitu perjanjian yang meletakkan ketentuan hukum bagi masyarakat internasional. Perjanjian bersifat khusus, perjanjian hanya menimbulkan akibat hukum bagi pihak yang mengadakan perjanjian. Berarti ada dua menurut fungsinya. Sampai di sini, apakah kalian sudah bisa mengerti tentang perjanjian internasional tadi yang sudah Ibu jelaskan? Ya, Ibu harap sudah bisa mengerti ya, walaupun secara cepat. Kalau tidak, nanti kalian bisa ulang lagi, mendengarkan kembali lagi. Nah, oke. Kalau sudah sampai di sini, kalian mengerti, Ibu akan hari ini Ibu tidak akan memberikan tugas maksudnya. Tetapi silahkan kalian catat ya di buku kalian apa yang sudah kalian pelajarin hari ini. Jadi tugas mengerjakannya tidak ada, hanya mencatat. Oke, terima kasih sudah bergabung dalam pelajaran hari ini.